Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 23 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pelayanan Meja. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid yang memanggil semua murid itu berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, usul itu diterima baik untuk seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangannya di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami memiliki keseimbangan antara memahami firman dan melaksanakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam gereja mula-mula bagaimana para rasul itu diperhadapkan kepada sebuah manajemen dan organisasi gereja yang lebih tertata dengan kepengurusan-kepengurusan yang ada. Secara sederhana kita melihat ada 2 pelayanan besar kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 6 ayat pertama sampai yang ke-7. Pelayanan pertama adalah pelayanan memberitakan firman dan pelayanan doa. Pelayanan kedua adalah pelayanan meja. Apa yang dimaksud dengan pelayanan meja? Meja itu adalah gambaran di mana di atas meja ada makanan, di mana di atas meja ada kecukupan, sehingga disebut dengan pelayanan meja. Sesederhana itu pemahaman tentang pelayanan meja. Arti yang lebih luas adalah melayani orang-orang miskin. Pada waktu itu sebelum dikelola, maka terjadilah berbagai macam pandangan ketidakadilan yang dikatakan pada masa itu jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Maka kemudian dipilihlah 7 orang yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu Stefanus, kemudian Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang baik, penuh roh, dan penuh hikmat untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas ini. Pelayanan meja atau memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang susah, itu mudah-mudah gampang atau susah-susah mudah. Tidak mudah. Boleh dikatakan tidak mudah, khususnya bagian diakonia di gereja. Karena diperhadapkan biasanya dengan persediaan yang terbatas tapi permintaan banyak. Dan kalau orang pun dicukupkan, saudara, ada natur rakus dan serakah dalam diri manusia. Kita seringkali bertemu dengan orang yang meminta supaya ada dukungan dana buat anaknya sekolah. Awal-awal mungkin orang ini kasihan, kita dibantulah pihak gereja. Ternyata itu menjadi sebuah pekerjaan. Dia pergi ke berbagai gereja dengan alasan untuk minta dukungan anak sekolah. Tetapi dia mendapatkan untuk satu kasus, yaitu anak sekolah, dia mendapatkan masuk 5 sumber dari 5 gereja yang berbeda. Sungguh luar biasa. Ini menjadi sebuah pekerjaan. Tetapi kondisi yang ada di dalam jemaat mula-mula, itu benar-benar suatu yang nyata, bukan dibuat-buat, bukan orang yang cari-cari, katakanlah, masukan dan untuk kehidupan uluran tangan dari pihak gereja. Tapi benar disebut adalah orang-orang miskin, janda-janda yang terabaikan. Catatan janda. Kenapa ada banyak janda pada waktu itu? Kalau kita lihat ada banyak janda, kalau salah satu faktor adalah terjadi banyaknya peperangan. Peperangan tentu adalah lebih banyak kaum lelaki yang pergi ke medan perang. Maka tentu ada banyak wanita yang masih menikah muda, ditinggal suaminya, anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sehingga janda dan yatim menjadi bagian yang sama jumlahnya. Karena yang sudah berumah tangga, janda dia punya anak, anak jadi yatim, anak kemudian jadi piatu.
yaitu tanpa mama, mungkin jarang terjadi. Karena biasanya juga wanita punya umur yang jauh lebih panjang. Di dalam kondisi inilah, kita melihat perlu ada sebuah keseimbangan antara pelayanan firman dan pelayanan meja. Kalau pelayanan firman bicara tentang khotbah, khotbah yang kita dengar, khususnya ini menjadi sebuah masukan buat gereja-gereja. Kalau kita hanya mengutamakan firman, 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 pada titik inilah kita belajar dari para rasul. Kita tidak bisa hanya melayani firman lalu kemudian mengabaikan pelayanan sehari-hari. Itu yang mereka katakan, yaitu pelayanan meja. Kita harus melakukan pelayanan firman. Tapi jangan melupakan, sama pentingnya juga dengan pelayanan meja. Kita bisa berkhotbah tentang kasih, tapi jauh lebih penting bagaimana kasih itu dinyatakan dalam bentuk pelayanan meja. Kita bisa berkhotbah tentang pengampunan, tapi pelayanan meja bagaimana kita belajar juga mengampuni. Kalau berbicara tentang meja, yaitu mencukupkan, di mana kita kebutuhan kita itu dipenuhi, khususnya yang mengait dengan masalah makanan. Maka pada aspek pelayanan meja secara menyeluruh, juga bagaimana kita menjadi orang yang bisa melayani orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka yang membutuhkan pengampunan, mereka yang membutuhkan penerimaan, mereka yang membutuhkan kepastian, mereka yang membutuhkan katakanlah bimbingan, mereka yang membutuhkan tuntunan. Mereka adalah orang-orang yang miskin di dalam artian yang lebih luas. Tidak hanya miskin karena kurang makan, kurang pakaian, kurang minum, tetapi miskin juga di dalam aspek keamanan diri, perlindungan, penerimaan, pengampunan, diterima apa adanya. Itu pun kalau kita bahas tentang pelayanan meja, itu adalah pelayanan meja. Sehingga dengan demikian sahabat perjalanan, kalau ada komunitas gereja tertentu yang sangat menekankan sekali yang namanya itu pelayanan firman, pembinaan-pembinaan itu sifatnya doktrinal, mendalam, berbagai macam doktrin diajarkan, tetapi kemudian lalai di dalam melakukan pelayanan meja, lalai dalam memperhatikan para janda, lalai dalam memperhatikan para lansia, lalai memperhatikan anak-anak remaja dalam segala kenakalannya. Gereja tidak peduli untuk kebutuhan katakanlah fasilitas buat anak remaja, hanya lebih memikirkan ibadah-ibadah buat orang-orang dewasa. Tapi anak remaja dicurigai, anak remaja tidak boleh katakanlah begini, tidak boleh begitu. Banyak kemudian komunitas gereja atau kaum-kaum yang senior memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak-anak remaja seperti memperlakukan lansia. Mereka punya ibadah, pola ibadah berbeda, mereka punya kegiatan-kegiatan yang berbeda. Maka kalau berbicara tentang pelayanan meja lebih menyeluruh, maka dalam satu meja tentu ada berbagai macam usia di sana. Ada yang lansia, oma, opa, ada orang tua, papa, mama, ada anak, ada cucu, ada cicit, itu pelayanan meja. Semuanya dikatakan dalam firman Tuhan harus diperlakukan adil. Sebagaimana sebuah keadilan tidak hanya melakukan pelayanan firman, tapi juga pelayanan meja. Biarlah pemahaman tentang pelayanan meja boleh menjadikan kita sebagai orang yang satu punya makna, memberikan keseimbangan antara pelayanan khotbah, firman, dan pelayanan meja. Antara membicarakan kebenaran dengan mengaplikasikan, menerapkan, melakukan kebenaran. Itulah pelayanan meja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, berikanlah keseimbangan antara pelayanan firman dan pelayanan meja, amin.